Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai recoil. Apa itu recoil? Langsung saja saya jelaskan di sini. Di depan kita sudah terdapat satu set alat recoil dan hand tap atau mata tap untuk baut. Jadi recoil ini adalah salah satu metode atau cara untuk memperbaiki ulir drat yang sudah rusak. Untuk yang sering untuk yang sering berhubungan atau bekerja sebagai mekanik pasti sering mendapatkan drat yang rusak. Kalau kita menjumpai drat yang rusak atau yang sudah dol, kita bisa memperbaiki dengan mudah dan simpel, yaitu salah satunya dengan metode recoil. Recoil itu bentuknya seperti ini. Ini sebagai contoh, recoil ini ukuran baut 10. Orang umum itu menyebutnya baut 10, tapi kalau sesuai ukuran baut M6x1. Nah, ini yang dinamakan recoil itu seperti ini ya. Ini saya ambil contoh satu aja. Jadi recoil itu bentuknya seperti ini. Ini ada yang menyebutnya spiral, seperti per ya. Ini memang kalau kita tarik seperti ini berat, jadi seperti per, tapi bahannya ini dari material yang sangat kuat. Nah, recoil atau spiral inilah yang nanti akan digunakan untuk memperbaiki ulir atau drat yang sudah rusak. Misalkan di blok mesin, di silinder head, atau di bagian mesin manapun yang dratnya rusak, bisa kita perbaiki dengan cara menanam recoil ini, menanam spiral ini. Caranya mudah. Jadi untuk drat ini contohnya kan drat baut 10, baut M6x1. Kalau sudah dol, kalau sudah rusak dratnya, berarti kan baut itu dimasukkan sudah tidak mau berputar ya, sudah lobok ya, lubangnya sudah besar. Jadi kalau lubangnya sudah besar, kita harus mengetap ulang. Sebenarnya ada dua cara ya. Yang pertama, kita bisa memperbesar ukuran bautnya. Misalkan ini baut 10. Baut 10 untuk dratnya sudah rusak, kita bisa memperbesar menggunakan baut 11 atau baut 12. Tapi pada beberapa kasus, misalkan di silinder head, di blok mesin, tidak memungkinkan untuk kita melakukan perbesaran baut. Jadi mau tidak mau kita harus mengembalikan sesuai ukuran baut standarnya. Nah, untuk di pasaran pun sekarang sudah banyak sekali ya, di online juga banyak yang menjual alat-alat untuk recoil ini. Jadi ada yang menjual satu set seperti ini, ada juga yang menjual terpisah, hanya matanya saja, mata tapnya ini. Ini mata tap khusus untuk recoil, untuk menanam spiral atau recoil. Ini ada ukurannya juga, HSS STI M6x1.0. Dan ini mata tap ini
mata tap ini berbeda dengan mata tap standar atau mata tap ukuran baut M6x1. Walaupun di sini tulisannya M6x1, tapi ini bukan mata tap biasa. Sebagai contoh ini ada mata tap M6x1 atau baut 10. Mata tap ini digunakan untuk membuat ulir drat ukuran M6x1 untuk ukuran baut 10. Jadi misalkan ini bidangnya ya, ini bidang ini saya bor, terus saya tap pakai mata tap ini, nanti bisa untuk drat baut 10 atau M6x1. Tapi kalau ini mata tap yang recoil, ini khusus untuk memasang recoilnya, spiralnya ini. Dan secara kasat mata pun ukuran sudah berbeda. Ini lebih besar ya. Untuk mata tap khusus recoil ini lebih besar. Ini diameternya lebih besar. Jadi kita jangan salah paham ya, salah pemahaman. Untuk memasang recoil itu pakai mata tap ukuran berapa ukurannya? Ya ukurannya tetap yang tertulis di mata tapnya ini tetap M6x1, tapi ini untuk menanam recoil. Jadi tidak sama dengan mata tap ukuran standar yang M6x1 seperti ini. Berbeda. Nah, untuk cara pemasangannya, jadi misalkan kita menemukan satu drat yang sudah rusak, dimasuki baut sudah tidak mau berputar, langsung masuk los, kita harus memperbesarnya dulu, pakai mata bor. Nah, kalau untuk mata bor ini karena satu set jadi sudah lengkap ya. Ini mata bornya ukuran 6,3. Bahkan di merek lain pun ada yang ukurannya 6,2. Jadi untuk mata bor ini saya rasa antara 0,1 0,2 itu selisihnya enggak begitu besar ya. Misalkan kita mau mengebor pakai baut ukuran 6 mili pun juga bisa, dan itu malah lebih kuat lagi ini untuk penanaman recoilnya. Kemudian setelah kita bor, kita tap lubangnya menggunakan mata tap ini. Kalau sudah kita tap, kita bisa memasang ulirnya ini, recoilnya. Nah, untuk recoil itu kan ini di bagian sini ada ada bagian yang melintang ini ya. Nah, itu fungsinya untuk memasang. Jadi ini ada alat pasangnya. Bentuknya seperti ini, seperti kunci untuk buka pentil ban. Nah, itu nanti masuk seperti ini, kita masukkan ke lubang, tinggal diputar sampai spiral ini masuk sepenuhnya, sampai peres dengan lubang. Jadi untuk alternatif ya, metode recoil ini cukup mudah sekali digunakan dan cepat. Berbeda dengan yang metode lama ya, yang zaman dulu ada Bosch, itu sangat ya sama sebenarnya, cuman untuk Bosch itu lebih besar, memperbesar lubangnya lebih besar lagi daripada recoil, karena untuk recoil ini melubanginya itu, memperbesarnya itu tidak begitu besar seperti over Bosch. Jadi perlu diketahui untuk mata tap standar dan mata tap recoil itu berbeda. Kalau misalkan mau membeli mata tap recoil, ya langsung aja bilang beli mata tap yang khusus untuk recoil. Ini pun di online juga sudah banyak ini yang khusus untuk recoil seperti ini. Ada yang menjual hanya matanya saja, ada yang menjual satu set seperti ini, tergantung mau beli yang mana.
Dan ini kalau beli ya polos ya, kalau beli itu polos seperti ini ya, nggak ada mur ini seperti ini. Ini saya bikin seperti ini biar untuk mengetap lebih mudah ya, bisa pakai kunci sok atau kunci T. Jadi demikian, ini termasuk cara mudah praktis dan cepat untuk memperbaiki drat yang sudah selek atau sudah rusak. Nanti akan saya buatkan video caranya ya, cara pemasangan recoil ini ya pada motor. Jadi biar bisa lebih paham lagi dan bisa untuk mencoba di rumah ya. Tapi saya jamin semua, yang penting kita punya bor ya, kita punya mesin bor, kita sudah bisa melakukan perbaikan sendiri tanpa harus ke tukang drat atau tukang bubut. Karena untuk jasa perbaikan drat ini di setiap daerah kan berbeda-beda, ada yang murah, ada yang mahal. Jadi kalau kita punya alat sendiri seperti ini, kita lebih enak, lebih cepat, lebih praktis, tidak perlu ke tukang drat atau tukang bubut, dan tidak memakan biaya banyak. Oke, saya rasa cukup demikian dulu penjelasan yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin belajar memperbaiki drat sendiri ya. Tidak ada ruginya kita membeli alat seperti ini, karena ini pasti suatu saat berguna. Walaupun kita bukan bengkel ya, bukan mekanik, tapi kalau punya sendiri itu lebih enak lagi. Misalkan nanti kita menemui kendala drat rusak, kita bisa memperbaiki sendiri. Oke, sekian dulu, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Dan saya ingatkan bagi yang baru mampir di channel saya, yang belum subscribe, untuk minta dukungannya untuk subscribe channel saya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.